Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa khatamun nabiyyina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah kalian mencari bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya, itulah bekal terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla, jamaah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di antara antum, di antara kita jamaah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin bertambah usianya, semakin baik pula amal ibadahnya. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarrun nas, dan na'udzubillah, dan manusia yang terburuk di antara kita, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan manusia terburuk di antara kita adalah yang semakin bertambah umur, semakin dia tua, semakin lama di muka bumi, namun sa'a amaluhu, namun dosanya semakin banyak, amal maksiatnya semakin meningkat. Fa na'udzubillahi min dzalik. Pengen jadi yang terbaik atau yang terburuk, Pak? Yang terbaik. Kemarin belum baca Quran, sekarang baca Quran. Kemarin sholatnya masih di rumah, terutama sholat subuh berjamaahnya. Hari ini dan hari ke depan jangan sampai kita ketinggalan sholat subuh di masjid. Dunia ini sangat kecil. Nabi SAW bersabda, ra'ata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, 2 rakaat sebelum subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan semua isi yang ada di dalamnya loh, Pak. Itu sholat rakaat 2 fajar. Ini jamaah makallah ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di tanggal 27 Jumadal Ula ya. Kurang lebih 94 atau 93 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sudah kita pernah singgung sebelumnya ya. Perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallim lana Ramadan wa sallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Masih lama, 90 hari lagi jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu dosa, yang dosa ini adalah dosa pertama yang terjadi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pertama terjadi di hadapan Allah, ada yang tahu Pak dosa apa, Pak? Hasad. Bisa. Apa? Selain hasad, sombong jemaah. Jadi dosa yang pertama terjadi di hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah apa, Pak?
sombong. Istakbaru, sombong, Pak. Dan sombong ini dosanya ya Rabbi sangat mengerikan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada dalam hati orang tersebut mithqala dzarrah, walaupun sebesar semut. Dzarrah itu semut, Pak. Kecil semut itu kan. Kalau nempel kan nggak kerasa itu. Saking kecilnya. Mithqala dzarratin min kibrin. Di dalam hati seseorang ada rasa sombong, walaupun itu seperti semut hitam kecil gelap. Ini nggak akan ada nggak dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamin Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwasannya awwalu dzanbin alladzi waqa'a 'alal makhluq wa huwa iblis al-kibru. Sesungguhnya dosa yang pertama terjadi ya kepada iblis yaitu adalah dosa apa, Pak? Sombong. Ini berat, Pak, sombong ini, Pak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di berbagai ayat Allah mengulangi cerita iblis dengan Adam. Di Al-Baqarah diulangi lagi, di Al-A'raf diulang kembali, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hijr surat ke-15 diulang lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluknya, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka semua makhluk Allah taat. Illa iblis, kecuali satu makhluk, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan sujud kepada Adam. Wastakbar, karena dia merasa apa, Pak? Sombong. Apa yang kita sombongkan jamaah Allah Subhanahu wa taala? Anggota tubuh kita yang paling mulia itu apa, Pak? Apa anggota tubuh kita yang paling mulia? Bapak dipukul kakinya marah nggak, Pak? Kadang belum. Dipukul tangannya marah nggak, Pak? Belum. Kalau yang dipukul kepalanya gimana, Pak? Marah ya. Kepala yang paling mulia pas sujud ditaruh di paling bawah, Pak. Lebih tinggi daripada pundak, lebih tinggi daripada punggung, lebih tinggi daripada lutut. Namun iblis merasa sombong, besar kepala, nggak mau, Pak. Jadi orang yang enggan sujud kepada Allah itu orang yang paling sombong, Pak. Nggak mau meletakkan kepalanya yang paling mulia dari anggota tubuhnya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya iblis, Pak. Iblis sombong wajar tidak, Pak? Wajar jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini beribadah, direwetkan oleh Ibnu Abbas ini 10.000 tahun sebelum diciptakan Adam. Jadi Adam ini iblis ini senior. Sedangkan Adam ini baru diciptakan junior. Nah, ini hati-hati di kantor, ada yang baru masuk, ini kan junior, ini senior nih. Khawatir timbul sifat sombong kayak iblis, Pak. Khawatir. Baik di RNI ataupun Waskita ataupun kantor yang lain, ada yang baru-baru dipeloncoin, ya. Direndahin, ya Rob, jangan, Pak. Namun inilah sifat syaitaniyah, ya, yang susah dan sulit untuk dihilangkan karena dosa pertama, Pak.
Iblis 10.000 tahun diciptakan dan udah beribadah kepada Allah. Adam baru diciptakan. Usjudu li Adam, sujud kepada Adam, nggak mau, Pak. Senioritas. Yang kedua, iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, kenapa ente nggak mau sujud dengan Adam? Apa jawaban iblis, Pak? Ana khairum minhu. Ini Pak yang paling ngeri ini, Pak. Nggak mau. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, ya Allah, ana lebih baik daripada Adam. Kenapa ana harus tunduk kepada Adam? Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini Pak, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai di hati kita, Pak, ada ucapan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada si A. Ngajinya masih macet-macet. Saya lebih baik dari si B. Saya naik mobil, dia naik motor. Saya lebih baik daripada si C, fulan. Ana orang Jawa, dia orang Sunda, misalnya. Ada yang kayak gini, Pak. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ana sudah di waskita 25 tahun, dia baru masuk. Wah, ini berat nih, Pak. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ana SVP, dia ini outsourcing, misalnya, Pak. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ana pegawai tetap, dia security, misalnya, Pak. Dia cleaning service, Pak. Wallahi. Di dalam hati ada ucapan ana khairum minhu, itu kesombongan, Pak. Itu apa, Pak? Kesombongan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari lelaki dan perempuan, bukan laki dengan laki, bukan perempuan dengan perempuan, nggak jadi, Pak. Dengan laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Nggak boleh kita menyombongkan ane dari Indonesia, ente dari negara lain, nggak boleh, Pak. Wa qabaila, bersuku-suku. Ana suku Sunda, ente suku apa ente? Lombok. Ana khairu minhu, saya lebih baik darinya. La ilaha illallah. Allah lanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan karena sukunya, bukan karena ras bangsanya, bukan karena jabatannya, bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena tinggi kedudukannya, tapi apa, Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara antum di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Dan para ulama menyebutkan, jamaah, hati-hati ini. Ada arba'atu anasir min asbabil kibri. Ada 4 unsur yang menimbulkan seseorang itu mempunyai sifat sombong. Nah, ini yang akan kita bahas, Pak. Hati-hati yang ngantuk. Coba yang ngantuk dibangunkan. Setan ini berbisik, tidur. Nah, biar sombongnya nggak hilang kan gitu. Jadi yang pertama, penambah orang bisa sombong itu yang pertama, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ziyadatul mali. Yang pertama, seseorang akan sombong
ketika apa Pak? Ziyadatul mal, hartanya semakin banyak. Harta itu di dalamnya ya anak, istri, ya Pak ya, kesehatan, rezeki-rezeki yang lainnya. Ziyadatul mal, bertambahnya harta itu adalah unsur pertama yang membuat orang mudah sombong, Pak. Sebagaimana Allah terangkan, ceritakan tentang Qarun, jemaah. Qarun, jemaah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Qarun, sesungguhnya Qarun itu Pak. Pernah dengar Qarun Pak? Pernah dengar Qarun? Harta Qarun. Qarun itu di Mesir, nggak nyampe Indonesia hartanya ya. Ini harta Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu sebelumnya adalah umatnya Nabi Musa, muridnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ngaji kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, murid Pak. Fabagha alaihim. Namun setelah Musa kaya, jabatannya tinggi, hartanya banyak, fabagha alaihim, mulai berbuat jahat kepada Nabi Musa dan pengikutnya, Pak. Sombong, Pak. Qarun sombong tidak, Pak? Sombong. Sebelumnya ngaji kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, murid Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namun setelah jabatannya tinggi, hartanya melimpah, Allah lanjutkan, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya kami berikan kepada Qarun harta yang banyak. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang kunci perbendaraannya, kunci harta karunnya, latanu, tidak bisa diangkat. Quwwatin uli quwwah, dengan orang-orang yang gagah perkasa. Diriwayatkan itu 10 orang ngangkat kuncinya kuncinya Qarun, gak kuat, Pak. Maka dia sombong, Pak. Pertanyaannya, ada nggak kunci bapak-bapak ini kalau dikumpulin, diangkat 10 orang nggak kuat, Pak? Ada nggak yang kuncinya sampai segitu banyak? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Mungkin kita semua dari lantai 1 sampai lantai 16 dikumpulin, kuncinya juga dikumpulin semuanya, nggak ada sebanyak kuncinya Qarun, Pak. Qarun nggak mau belajar, nggak mau ngaji, wajar, kaya, Pak. Nah, kita ya baru naik jabatan dikit, nggak mau ngaji lagi, nggak mau ke masjid lagi, nggak mau duduk bermajelis ilmu. Aduh, malas lah ngumpul sama anak buah. Kan gitu akhirnya. Nggak mau lah ngumpul berjamaah. Anak harus kelihatan berbeda, anak direksi nih. Harus ngajinya sembunyi. Nggak perlu. Kalau bisa bikin musola sendiri nanti khawatirnya. Ya Rob, Qarun jemaah, kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ini karena dia semakin banyak hartanya, semakin sombong. Dan harta itu yang paling membuat tak jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaakumut takatsur. Sungguh melalaikan kepada Allah at-takatsur, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak harta, Pak. Hati-hati, kalau harta semakin banyak, semakin bikin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, Pak. Allah Ta'ala berfirman di suratil Munafiqun
Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian harta kalian, anak istri kalian aduwwan lakum. Nanti di yaumil kiamah malah jadi musuh, Pak. Malah jadi apa? Musuh. Menjadi fitnah. Kalau harta itu semakin banyak membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu harta yang barokah. Kalau semakin banyak harta membuat kita semakin jauh dari majelis ilmu, semakin susah sholat berjamaah, semakin susah membaca Al-Quran, semakin sibuk dengan dunianya, Pak. Wallahi, hati-hati jamaah. Tinggalkan jamaah. Kalau harta itu membuat kita semakin lalai kepada Allah, apalagi membuat kita semakin sombong jamaah. Yang naik mobil, jangan sekali-kali dengan yang naik motor. Ini Pak, kalau sudah naik mobil, mobilnya mewah, rasa sombongnya muncul nggak Pak? Muncul tidak Pak? Sampai ke kasih strobos misalnya, kemudian ada motor dipepet-pepet, ya Rob. Yang naik motor gede, hati-hati Pak. Motor kecil disingkirin, ditakut-takutin, digas-gas. Ya Rob, hati-hati cuma. Nabi SAW tadi bersabda, la yadkhulul jannah, wallahi tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil semut dari sifat sombong, Pak. Hati-hati, Pak. Dan yang paling susah itu bertambahnya harta. Susah, ya. Yang kedua, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ziyadatul mansib. Yang kedua ini, Pak, yang membuat seseorang semakin sombong, di dalam hatinya merasa lebih daripada orang lain, ziyadatul mansib. Yang kedua, bertambahnya kekuasaan dan jabatan. Nih Pak, kekuasaan dan jabatan. Siapa yang nggak kenal Fir'aun, Pak? Fir'aun ini lambang dari kesombongan karena apa, Pak? Jabatannya. Fir'aun, Pak. Sampai dia membuat bangunan yang sampai sekarang menjadi apa, Pak? 7 keajaiban dunia. Betul tidak, Pak? Ini mas kita belum ada. 2000 sebelum Masehi mereka udah bangun. Piramid, Giza dan lain sebagainya di Mesir, Sphinx dan lain sebagainya. Ini semuanya atas perintah Fir'aun kepada arsiteknya. Arsiteknya Fir'aun itu namanya Haman. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ghafir. Fir'aun memanggil, ya Hamanu ibnuli sarha la'alli ablughal asbab as-samawati wal ard fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziban. Ya Haman, wahai arsitekku. Jadi Haman itu adalah menteri-menterinya, ya. Menteri PUPR-nya dulu tuh, Pak. Menteri PUPR-nya Fir'aun itu Haman. Ubnuli sarha, bangunkan aku suatu bangunan istana. La'alli ablughal asbab. Dengan bangunan itu saya sampai ujung langit, sampai menyentuh langit. Untuk apa, Pak? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Saya pengen bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba. Sungguh aku menyangka Musa itu pembohong. Nah ini, Pak. Jadi kalau udah jabatan tinggi, ya, sebagaimana iblis tadi, jabatannya lebih tinggi daripada Adam. Dia senior, Pak. 10.000 tahun sebelum diciptakan Adam sudah beribadah kepada Allah. Namun Allah berfirman, wa idh qulna isjudu li Adam, hormati Adam. Gak mau, Pak. Ana khairu minhu, saya lebih baik darinya. Saya lebih senior
dan saya dari api dan Adam dari tanah, Pak. Pengen gak Pak masuk surganya Allah, Pak? Pengen gak Pak masuk surganya Allah Azza wa Jal, Pak? Kurang semangat nih, pengen? Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Para sahabat ya sedang duduk di raudhah, Rasulullah datang. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar. Wahai sahabat itu nunggu di raudhah, Pak, nunggu Rasulullah keluar sholat gitu ya, baca-baca Quran. Makanya raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan kamar Nabi adalah taman surga. Karena sahabat nunggu Rasulullah berzikir, baca Quran, sholat gitu ya. Wahai sahabat, mau tidak aku kasih kabar tentang orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Maka sahabat bertanya, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan 4 kriteria ini, Pak. Yang pertama, ala kulli hayyinin. Ini, Pak. Bagi setiap orang hayyin, dari kata hayyana yuhayyinu. Artinya apa? Tawadhu, rendah hati. Harta Anda banyak, jabatan antum tinggi, namun antum bisa rendah hati di hadapan kaum muslimin. Ini langsung, Pak, hayyin, orang ini tidak akan tersentuh api neraka, Pak. Mulai, Pak, jangan memandang orang dari status jabatannya, jangan memandang orang dari status hartanya, namun jadikan orang di sekitar kita semuanya hamba Allah. Kita pun hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita sombongkan, Pak? Harta, jabatan, bahkan diri kita itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah. Apa yang ada pada kita pun semua milik Allah. Wa ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ada nggak, Pak, yang lahir ke dunia ini langsung bawa emas 1 kilo? Lahir emas 1 kilo. Ada, Pak? Nggak ada. Kita pun akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun. Rumah kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, sawah kita tinggalkan, rumah, anak, istri, semuanya nggak ada yang akan kita bawa. Berarti kita ini punya nggak, Pak? Harta yang kita ada sekarang itu milik kita, bukan, Pak? Wallahi bukan. Kalau harta itu milik kita, kita bawa, Pak, ke alam kubur. Kita masukin ke liang lahat. Mobil kita kubur bareng sama kita, tapi nggak ada, Pak. Semua kita tinggalkan. Terus apa yang kita sombongkan, Pak? Makanya Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Karena semuanya milik Allah. Dia hanya mendapatkan titipan dari Allah Azza wa Jal. Dia sombong dengan titipan Allah Azza wa Jal. Makanya dosa pertama yang terjadi adalah dosa apa, Pak? Sombong. Dan dosa yang paling susah hilang itu ya juga sombong. Ini, Pak, hati-hati dengan jabatan. Hati-hati, Pak. Dan latihan ketika kita meninggal dan lain sebagainya, jangan sampai bermegah-megahan, mati saja sombong. Ada yang mati sombong, Pak. Sudah mati masih sombong. Pengennya dikuburnya di San Diego Hills. Kalau bisa yang harganya 1 miliar untuk keluarga, kan sombong, mati aja sombong, ya Allah. Firaun masih mending, Pak, sombong tapi kuburnya dimasukin tuh hartanya kan, masuk juga ke petinya, sombong dia. Kalau dalam agama Islam tidak, Pak.
Ketika kita sudah berkalang tanah, gak apa lagi yang mau disombongkan. Ini pengen mau mati juga pengen sombong, kalau bisa ada betul karangan bunga yang banyak, mending disedekahin, Pak. Wallahi, anak anjurkan ke bapak-bapak yang bagian ini ya Pak ya, mending disedekahkan itu Pak. Satu karangan bunga paling murah 300, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Ya Allah, apa itu Pak? Bermanfaat tidak buat mayitnya Pak? Gak ada sama sekali itu Pak. Gak ada manfaat. Coba kalau karangan bunga itu disalurkan ke anak yatim, ke pembangunan masjid, ke madrasah-madrasah, untuk fakir miskin, wallahi yanfa', itu bermanfaat. Oh itu udah, oh ini Ustadz, kantor memang kayak gitu. Yang penting antum jangan minta. Nanti kalau anak mati wasiat ya ke semua ini anak perusahaan ngirim karangan bunga. Ini nggak perlu Pak. Doa yang kita butuhkan, amal soleh anak istri kita yang kita butuhkan. Orang mati masih sombong. Bahkan ada yang meninggalnya Pak, ditulis gelarnya semuanya, profesor, doktor, titik-titik, macam-macam, haji, masya Allah, PhD dan lain sebagainya. Masih sombong Pak, gak ada manfaatnya. Masya Allah, di negeri tauhid di Saudi Arabia Pak, antum datang ke Ma'la. Ma'la itu pemakaman Mekah ya. Itu di situ ada makam raja, ada makam rakyat biasa. Itu nggak ada bedanya Pak, nggak ada bedanya. Mau ini raja, mau ini rakyat biasa, mau ini jamaah haji, jamaah umrah yang meninggal di sana, kuburannya sama. Iya nggak Pak? Sama atau tidak? Ada yang pernah ke Baqi, ada yang pernah ke Ma'la, ada yang pernah ke Uhud. Ini pemakaman yang dikunjungi ya. Ini semuanya nggak ada beda Pak. Mau dia sebelumnya wazir, gubernur Mekah, mau dia amir, yaitu menteri misalnya, nggak ada bedanya dengan rakyat biasa. Sama Pak. Oh di kita camat, oh keramiknya, wali kota, oh nisannya, naik lagi gubernur, tempatnya, presiden punya tempat tersendiri. Ya Allah, wallahi jangan sampai Pak masih mati membawa kesombongan. Untuk menghilangi kesombongan itu Pak, Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, ala tada qabran musyrifan illa sawaitah. Wahai Mu'ad, kalau nanti engkau melihat kubur yang bermegah-megahan, ratakan, diratakan Pak. Wala suratan illa tamastah, apalagi kalau kuburan yang ada foto-fotonya, ratakan. Ini Pak, jangan sampai kita seperti orang-orang Nasrani. Kalau orang kaya, orang Cina kelihatan, orang kaya kuburannya gede, mewah, itu kan Pak ya. Muslim enggak Pak. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Azza wa Jal? Wasiatkan kepada anak istri, kuburan gak usah disemen, gak usah dibangun. Bikin sombong. Dikasih gelar haji, ini non haji. Ini mati masih sombong. Yang siapa nih kuburan? Oh ini Haji Suparman misalnya, Haji Sutejo. Ya Allah, udah mati masih bawa kesombongan Pak. Oh yang ini kaum priayi, ini kaum rakyat jelata, ini darah biru, ini darah merah. Allah, gak penting Pak, udah meninggal. Lah yang gak ada yang bermanfaat lagi. Amal soleh kita itu Pak. Inilah agama Allah Azza wa Jal. Inilah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam jamaah. Yang ketiga jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan seseorang itu sombong adalah ziyadatul ilmi. Semakin banyak ilmunya kadang semakin sombong. Contohnya apa? Antum ngajinya udah lancar, hafal juz amma, Yasin di luar kepala misalnya Pak.
Ada tetangga baru belajar ngaji di hati, ana khairum minhu, bagusan aneh ngajinya. Ya Rob. Ada orang azan sambil masih latihan jelek. Azan nih, Pak. Ana khairum minhu. Mendingan aneh yang azan. Ya, latihan, Pak. Bertambahnya ilmu, bertambahnya kepintaran itu penyebab kesombongan, Pak. Bahkan Qarun laknatullah alaih di ayat 80-nya, innama utituhu ala ilm indi, sesungguhnya apa yang aku peroleh karena ana pinter. Wah, ilmin indi, ilmu yang aku miliki. Ini kata Qarun, Pak. Jadi Qarun tuh cerdas banget, sehingga dia menjadi orang paling kaya. Haman cerdas banget, menjadi arsiteknya Firaun. Firaun cerdas juga, sampai mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian. Itu kata Firaun, gak percaya lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita bertambah pinter. Wah, Masya Allah, ngajiannya lancar, ilmu aneh banyak. Apa bedanya kita dengan syaitan, Pak? Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ngaji aneh lancar, dia macet-macet. Kajian ana kemana-mana, dari blok C sampai blok M misalnya, ngaji terus nih. Aneh lebih pintar, aneh lebih nyunah. Apa ini, Pak? Boleh, Pak. Jangan sombongkan ilmu yang telah kita peroleh. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini, Pak, yang terakhir, yang menyebabkan seseorang tambah sombong, ziyadatut ta'ah, yaitu ketaatannya bertambah membuat dia semakin sombong. Ini ngeri juga nih, Pak. Ini, Pak, ana sholat gak pernah ninggalin masjid. Ustaz, aneh alhamdulillah 5 sholat waktu gak pernah ketinggalan. Tetangga aneh sebulan sekali. Gak perlu, Pak. Karena itu udah otomatis di hatinya, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Ana hijrah sudah 5 tahun. Teman ana baru kemarin hijrah dari bank, Pak. Udah, Pak, syukuri. Jangan menambah apa, Pak? Sombong. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta bainaha wa bainahu illa dhira'. Ada seseorang yang beramalan dengan ahli surga seolah-olah antara dia dan surga tinggal sejengkal. Setiap orang lihat dia, wah ini rajin banget, sholat ke masjid gak pernah telat, pasti ini ahli surga. Orang lihat udah gitu. Fasabaqa alil kitab. Namun karena dia yang sombong, Pak, fayamalu bi'amali ahli nar, dia udah ngajinya udah banyak, sesekali dia bermaksiat, sesekali dia gak sholat Jumat, sesekali deh nggak sholat, sesekali deh melanggar perintah Allah, sesekali akhirnya, Pak, kemudian dia meninggal beramal dengan amalan yang terburuk. Na'udzubillah. Yang sudah taat jangan sombong dengan ketaatannya. Dan di sisi lain, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, ada di sana ada orang yang selalu beramal dengan amalan ahli neraka. Berzina, minum khamr, judi, enggak pernah sholat. Hatta bainahu wa bainahu illa dhira', sampai seolah-olah dia dengan neraka tinggal sejengkal. Fasabaqa alaihil kitab. Siapa tahu di akhir hayatnya karena bantuan Allah, karena rahmat Allah Azza wa Jal, fayamalu bi'ahmali ahli jannah fadakhalan nar, akhirnya dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi intinya apa, Pak? Allah itu lebih suka dengan hambanya yang dia itu
merasa ya Allah dosa aneh banyak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu lebih disukai oleh Allah daripada orang yang alhamdulillah ini udah khatam Al-Quran, alhamdulillah udah umroh 5 kali, alhamdulillah haji 2 kali, alhamdulillah santunan anak yatim berpuluh kali, sampai menimbulkan sombong. Allah lebih suka dengan hambanya yang ya Allah dosa aneh banyak banget ya Allah, ampuni aneh ya Allah, ampuni aneh ya Allah. Anak pernah begini, anak pernah begini, pernah meninggalkan sholat ya Allah. Jadi orang yang ini bangga dengan dosanya, bangga dengan apa? Amalannya. Orang yang satu sedih ngingat-ngingat dosanya, Pak. Mana yang lebih mulia di hadapan Allah, Pak? Mana yang lebih mulia di hadapan Allah, Pak? Mana yang lebih dicintai oleh Allah, Pak? Yang lebih dicintai oleh Allah, orang yang mengaku dalam dirinya itu dosanya banyak. Makanya orang ini sering sedih, bentar-bentar sedih, ya Allah. Dia jarang sholat, misalnya. Oh, dulu belum pernah sholat, ya Allah. Banyak dosa, ya Allah. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alhamdulillah sudah khatam Al-Quran 5 kali. Di hatinya itu temenan itu, masih belum ngaji. Alhamdulillah, sholat 5 waktu selalu di masjid. Tetangga aneh, ya Allah. Jumatan aja masih telat. Ini Pak, hati-hati jamaah melak Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jamaah melak Allah subhanahu wa ta'ala, 4 hal ini Pak, ziyadatul mal, bertambahnya harta, hati-hati. Bertambahnya harta membuat kita sombong, na'udzubillah. Ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan, jabatan semakin tinggi, dia semakin sombong, hati-hati. Ziyadatul ilmi, semakin pintar kok membuat pintarnya ini semakin sombong. Hati-hati, Pak. Yang terakhir yang ngeri, ziyadatul ta'ah, bertambahnya taat. Ini yang paling banyak rupanya, Pak. Yang sadar atau tidak sadar, para ulama menyebutkan yang menambah taat ini, ketaatan ini yang menyebabkan sombong paling banyak juga, Pak. Yang paling banyak juga, Pak. Oleh sebab itu, ingat Pak, bahwasanya semua ini hanyalah milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu ada yang kita sombongkan, gak perlu ada yang kita banggakan dari harta kita, kedudukan kita, ilmu kita, ataupun ketaatan kita. Karena semuanya itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu tawadhu, rendah hati, ya, tidak sombong, selalu mengakui bahwa semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jerih payah kita, namun semuanya ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dan perbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, semoga rezeki yang kau berikan kepada kami adalah rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang kau terima, karena gak ada unsur sombong di dalamnya, Pak. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabulah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.